Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh yang ke-28 ini kita bisa melanjutkan kita mentelaah bersama, mengambil faedah dari sebuah kitab yang ditulis oleh atau dibukukan yang berasal dari muhadarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bada hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan pada subuh hari ini kita membahas tentang keimanan, hadisul iman ini, yaitu pada hadis tentang hadis syu'abul iman, hadis tentang cabang-cabang dari keimanan. Qala al-mu'allif, qala as-Syaikh hafizahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin, telah menjadi kajian dan pembahasan. Ini hadisnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam juz yang ke-9, hadis yang ke-9, kemudian Imam Muslim dalam hadis yang ke-35, dan ini lafaz oleh Imam Muslim. Hadis ini katanya Syekh di sini merupakan hadis yang paling menjamak, jadi paling terkumpul di sebelah situ tentang pengertian daripada keimanan, dan paling terkumpul di situ penjelasan tentang keimanan. Karena wa annahu su'abun katsirah, bahwasanya iman itu memiliki cabang yang sangat banyak sekali. Jadi hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang pengertian daripada iman yang paling menyeluruh dari pengertian ini. Karena di situ kita ketahui nanti dalam penjelasan berikutnya, yaitu di sinilah kita akan memahami bahasanya iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Karena di sini kita pahami yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha, jadi ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, ini dengan amalan atau dengan bil arkan. Kemudian wal haya'u syu'batul, ini adalah amalan hati kita. Kemudian beliau jelaskan wa huwa yu'rafu inda ahli ilmi bi hadis su'abil iman. Hadis ini di kalangan para ulama dikenal dengan istilah hadis cabang-cabang keimanan. Bahkan di antara para ulama itu ada yang membuat terpisah jadi kajian atau tulisan tersendiri tentang hadis ini. Bahkan ada sebagian ulama yang menulis atau
syarah dan seterusnya, sampai berjilid-jilid yang banyak sekali, jilid-jilid besar. Jadi dengan satu hadis ini dibahas oleh para ulama, dibahas dengan lebih detail karena memang iman itu lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada 60 cabang. Nah, waqad afada hadzal hadis ini memberikan faedah pada kita semua bahwasanya iman itu annalil imani syu'aban wa ajza'an adidah. Jadi hadis ini menjadikan kita dapat faedah dari bahwasanya iman itu memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting yang banyak sekali. Jadi cabang-cabang jadi bagian-bagian yang banyak sekali, yang berbilang banyak. Jadi tidak hanya terbatas dengan bagian-bagian tertentu atau terbatas bagian, jadi banyak sekali. Dan bahkan di sini dikatakan, jadi bahkan di sini iman itu tentunya tercakup di situ apa yang terdapat di dalam hati, juga apa yang terdapat di dalam lisan kita, dan juga apa yang terdapat atau dilakukan atau apa yang terjadi yang diamalkan dengan anggota badan kita. Faqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-mukhtasar fi al-fadhihi al-jami' fi ma'anihi wa dilalatihi. Jadi Rasulullah SAW telah dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menyebutkan dengan lafaz yang ringkas, lafaz yang pendek, tetapi di situ terkandung di dalamnya makna-makna dan dilalat yang sangat banyak sekali. Mimma yata'allaqu bil qalbi wa mimma yata'allaqu bil lisan wa ma yata'allaqu bil jawari ala wajhi tanbih. Jadi di sini dalam hadis ini bahwasanya di situ menggabung semua makna-makna dan petunjuk dalam hal ini dalam masalah keimanan. Semua itu yang terkait dengan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan kita, dan juga ada yang terkait dengan anggota badan kita, agar kita mengetahui bagaimana cakupan dari hadis ini. Ya, kemudian juga banyak sekali cabang-cabang keimanan tadi saya sebutkan, jadi ada sampai 60 cabang atau 70 lebih cabang. Kemudian di sini dikatakan faqala, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain itu a'laha. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari itu a'laha, jadi yang paling tinggi. Kalau tadi dalam Imam Muslim tadi fa'afdaluha. Di sini beliau hafizahullah taala membawakan riwayat yang lain itu fa'a'laha. A'laha yang tinggi adalah yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza' anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Nah, kemudian di sini jemaah, saya menjelaskan bahwasanya wal haya makanuhu al-qalbu. Adapun rasa malu itu tempatnya di dalam hati. Wa imatatul adza' anit thariq fi'lun bil jawari. Adapun menyingkirkan gangguan dari jalan itu, hal-hal menyakitkan dari jalan itu adalah perbuatan dilakukan dengan anggota badan. Wa qaulu la ilaha illallah nutqun bil lisan. Adapun ucapan la ilaha illallah itu adalah diucapkan dengan lisan kita. Aqidatan fil qalbi wa lina'rifa anna hadhihi as-subba lil iman laisat ala mustawin. Jadi di sini dijelaskan bahasanya jadi ucapan kita dengan la ilaha dengan lisan kita itu tentu juga itu sejak, dan itu i'tiqad kita timbul juga tentu dari hati kita. Nah, agar kita mengenal bahasanya iman ini cabang-cabangnya itu bahasanya tidak dalam tataran yang sama atau dalam manzilah, di sini dikatakan juga tidak dalam tingkatan yang sama. Jadi bertingkat-tingkat atau berderajat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang paling utama, ada yang mafdul, ada yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu. Kemudian beliau hafizah mengatakan bahasanya balaha a'la wa laha adna. Maka di sini dijelaskan bahasanya iman itu ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Jadi dari cabang keimanan situ. Wa ada syai'un fil iman, dan yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan ini adalah la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah. Fahiya al-rutbatu al-aliyah. Jadi dia adalah kedudukannya atau derajat adalah paling tinggi dari cabang-cabang keimanan itu. Adapun yang paling rendahnya adalah
imatatul adza anit thariq, itu meninggikan gangguan dari jalan. Wa baina hataini asyubataini, nah di antara dua cabang ini yang paling tinggi qaulul la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza ini, ada banyak sekali cabang-cabangnya, syubatun. Jadi di antara dua cabang, yaitu cabang yang pertama yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan juga yang paling rendah adalah cabang imatatul adza ini, ada banyak sekali cabang-cabang, sub'abun katsira. Jadi di antara ada yang dekat kepada yang derajat yang paling tinggi tadi, ada juga yang lebih dekat kepada derajat yang adnah tadi, yaitu imatatul adza anit thariq. Nah, oleh karena itu walina al-fa'idhan, bahwasanya kita ketahui juga bahwasanya ahlul iman itu yatafadhaluna fihi, bahwasanya ahlul iman atau orang-orang beriman itu yatafadhaluna fi al-iman fi martabatihim, dalam derajat mereka itu berbeda-beda. Jadi sebagaimana iman itu juga memang ada yang tinggi, ada yang rendah, demikian juga orang-orang beriman, ahlul iman yatafadhaluna fihi. Jadi berbeda-beda juga ya ketinggian atau kedudukan keimanan dalam hati orang-orang beriman itu berbeda-beda, sesuai tentu dengan apa yang mereka amalkan dengan segala kemampuan diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala lakukan semua ini. Dan juga untuk kita maklumi jemaah hadis dalam sini bahwasanya iman itu juga adalah amalan. Jadi amal itu adalah bagian dari iman. Jadi bukan hanya di dalam hati saja dari iman kita. Jadi seperti dalam hadis dari iman sebelum kita kaji itu antum billahi wa malaikatihi, kita beriman. Jadi itu adalah terkait dengan amalan-amalan batin, jadi yang ada dalam hati kita. Tapi juga amalan yang itu termasuk juga bagian dari keimanan. Sebenarnya disebut dalam ini bahwa imatatul adza anit thariq itu adalah amal al-jawari. Itu juga disebut dengan keimanan. Nah, jadi seperti itu tentunya perbedaan keimanan atau tafawut atau yatafadhaluna ahlul iman, orang beriman dalam hal ini tergantung tentunya dari apa yang dilakukan dari cabang-cabang ini. Jadi seperti ini, jadi dikatakan anal muslim yajidu min nafsihi fi ba'di ayyamihi ziyadatan wa istiksara min hadhihi su'al. Jadi seorang muslim mendapatkan pada dirinya betul-betul kita rasakan bahwasanya dalam sebagian waktu itu iman itu bertambah. Jadi dia makin bertambah, makin banyak dari yang dia mampu lakukan dari cabang-cabang keimanan ini. Nah, wa fi ba'diha qusuran wa taqsiran. Jadi pada sebagian waktu dari keadaannya dalam kehidupannya dia merasakan memang iman itu turun atau iman itu makin berkurang. Hada min abyani adillah ala anna al-iman yazidu wa yanqus. Tentu saja hadis ini adalah yang paling jelas, paling gampang sekali menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa anna ahlahu mutafadhaluna fihi. Jadi bahkan juga jadi berbeda-beda juga orang-orang beriman itu kedudukannya. Walihada qala as-sahabi Umayyah bin Habib, oleh karena itu seorang sahabat yaitu Umayyah bin Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Qila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, ditanya bagaimana, apakah penambahan iman dan berkurangnya keimanan itu? Beliau radhiyallahu anhu berkata, idza dzakarnallaha wa sabbahnahu wa hamidnahu zada. Apabila kami berzikir kepada Allah, kami menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bertambah. Wa idza ghafalna naqasa. Apabila kami lupa berzikir, lupa bertasbih, lupa bertahmid, maka dia akan kurang. Katanya sahabat ini dalam dia memahami daripada keimanan itu sendiri. Karena di awal yang beliau katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Maka ditanya bagaimana bertambah dan kurangnya. Beliau adalah menjawab, idza dzakarnallaha, jika kami berzikir kepada Allah, kami mengingat Allah, kami bertasbih, kami bertahmid, maka dia akan bertambah keimanan kami. Jadi ucapan kita ya subhanallah walhamdulillah itu juga akan menambah keimanan kita, dan juga zikir-zikir lain tentunya. Juga kita membaca tilawah Al-Qur'an, kita sudah semua tahu kita tuh dalam ayatuhu zadatum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa mereka dibacakan ayat-ayat, dibacakan juga sunnah-sunnah Nabi, zadatum iman, akan bertambah keimanan mereka dengan bacaan itu, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan bertasbih, berzikir, tahmid, tahlil dan hauqalah dan seterusnya. Nah, apabila kami lupa, idza ghafalna naqasa, maka dia akan berkurang keimanan itu. Itu dirasa langsung sendiri oleh sahabat itu tentunya. Fal imanu yazidu wa yanqus. Hada yahussu bihi kullu ahadin min nafsihi. Iman itu bertambah
bertambah dan kurang, dan ini dirasakan sendiri oleh setiap insan. Bi hada wa hada yahussu bihi kullu ahadin min nafsihi. Tentu ini semua kita rasakan jemaah sekalian. Nah, kemudian juga hadis ini mencakup tentunya faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Dari antaranya kata saya di sini, wa min fawaidihi anal iman syu'abun katsira. Jadi bahasanya iman itu memiliki cabang yang sangat-sangat banyak sekali, dan memiliki cabang dan bagian yang sangat besar, banyak sekali. Bahkan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, bid'un wa sab'un. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah bersabda lebih daripada 70 cabang. Dan yang lain bid'un wa sittuna syu'bah. Wa min ahli ilmi may yara anna al-adada la mafhuma lahu. Jadi sebagian ahli ulama, sebagian ulama katakan tidak bisa dipahami mana saja cabang-cabang itu. Ya, tapi sebagaimana tadi ada ulama yang merinci betul cabang-cabang dari keimanan itu dari seluruh syariat Islam ini. Nah, jadi yang maksudnya adalah bahwa yang diinginkan di sini bahwasanya adalah banyak sekali cabang itu. Kemudian juga fal imanu syu'abun katsira wa khisalun muta'addida wa a'malun mutanawwiyah. Jadi iman itu ya banyak sekali cabangnya dan juga bagian-bagian banyak, juga amal-amal dalam keimanan itu juga berbeda-beda, mutanawwiyah, jadi bermacam ragamnya amal-amal keimanan ini yang kita lakukan. Ya minas sholat masalahnya, atau juga yang lain, imatatul adan itoli, atau kita membantu mengangkat seorang barangnya di atas kendaraan, atau juga membantu menaikkan seseorang di atas kendaraan. Itu semua amalan-amalan jawari tadi, itu semua adalah bagian keimanan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini wa min fa'idatihi, jadi bahwasanya bahwa anal a'mal dakhilatun fi musamahal iman. Di antara faedah dari hadis ini bahwasanya amal-amal seseorang itu masuk di situ dengan dinamakan dengan keimanan. Ya, sama saja antara amal al-jawari seperti menyingkirkan duri dari jalan, memikirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan, atau juga amalul qalb, jadi atau juga amal-amal hati kita seperti tadi rasa madu, ya, atau kita bertawakal atau roja dan seterusnya, itu semua itu masuk dalam amal-amal al-qalb. Jadi amal jawari juga amal al-qulub. Nah, dan juga dikatakan di sini bahwasanya di antara faedah hadis ini bahwasanya bagian atau cabang-cabang itu tidak dalam derajat yang satu dalam keutamaannya. Ada derajat yang jadi berbeda-beda. Jadi ada yang amal-amal yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, jadi tinggi derajat keimanan pada dirinya, dan juga ada yang di bawah itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah ini a'laha ay afdaluha. Dikatakan a'laha wa adnaha. Jadi ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Nah, fa hadza dalun ala tafawuti baina syu'abil iman. Ini kan terjadinya perbedaan. Jadi tidak sama antara cabang-cabang keimanan tersebut. Kemudian juga di sini dikatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dia juga iman itu bisa kuat imannya dan juga bisa lemah. Ya sebenarnya kita dalam hadis yang kita bersama. Jadi al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min at-dhaif. Jadi seorang mukmin yang kuat imannya. Jadi iman itu jemaah bisa bertambah, bisa berkurang, bisa jadi dia kuat dan bisa juga lemah. Sebenarnya dalam hadis tadi makna jelas sekali, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min at-dhaif. Jadi seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kulli khair, tapi di situ juga kita harus paham juga bahwasanya semuanya, tapi dalam mukmin yang lemah atau mukmin yang kuat lemah, kuat iman atau lemah itu semuanya ada kebaikannya. Wa fi kulli khairun, pada orang mukmin yang kuat imannya, orang beriman yang lemah imannya, semuanya ada kebaikannya. Nah, disitulah akhirnya Rasulullah memberikan wasiat kepada kita semua, ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah kalian meraih, bersemangatlah kalian, kobarkanlah semangat kalian, sungguh-sungguhlah kalian dalam meraih apa yang bermanfaat buat kalian fit dunya wal akhirah. Ya, dalam kita berusaha untuk meraih, terus menangkatkan derajat keimanan kita yang bermanfaat untuk bagi kita fit dunya wal akhirah. Wasta'in billah, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jidan merasa lemah, jangan merasa letih, jangan merasa lesu, ya kurang semangat, patah semangat dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hal ini tentang bertambah atau kuat dan lemahnya iman itu ada dalam dijelaskan dalam hadis ini tadi.
Wa minal ma'lum anna ahlal iman fi qiyamihim bi hadhihi su'abul iman wa hisalihi bainahum tafawut kabir. Jadi sudah dimaklumi bahwasanya di antara orang beriman ini dalam mereka berupaya mau menegakkan cabang-cabang keimanan ini, su'abul iman ini. Jadi bainahum tafawutun kabir. Jadi ada berbeda, jadi tidak sama. Jadi al-muhim jemaah sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, fi hadha tafawut yanqasimuna ila aqsamin salasa. Dzakara Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi. Adapun perbedaan keimanan yang ada pada setiap insan, setiap orang-orang beriman ini terbagi secara garis besar ada 3 seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam firman-Nya, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang hamba-hamba kami yang kami pilih di antara mereka dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan muqtasidun. Di antara mereka juga yang sabiqun bil khairat bi'idznillah, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kepada orang-orang yang beriman. Nah, juga di sini dijelaskan bahwasanya dari hadis ini faedah di antaranya adalah ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Ya, kita ketahui bahwasanya qaulu la ilaha illallah kalimatut tauhid tentunya. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah, dan besarnya perkara agungnya perkara tauhid ini. Bahwasanya wa annahu awwalul amri wa asasuhu, inilah perkara yang paling pertama dan pokok pondasi dasarnya. Wa alaihi qiyamu dinullah subhanahu wa ta'ala, dan di atas pokok yaitu pondasi tauhid inilah ditegakkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid huwa madlulu la ilaha. Jadi tauhid di sini dalam hadis ini faedahnya adalah yaitu ucapan daripada la ilaha illallah. Fahiya kalimatut tauhid. Jadi kalimat atau ucapan la ilaha ini adalah kalimatut tauhid. Wa hiya kama fi hadzal hadis, yaitu sebagai dalam hadis ini a'la syu'abul iman, adalah derajat atau cabang keimanan yang paling tinggi. Jadi wa a'la syu'abil iman qaulu la ilaha illallah wal muradu bi qauliha ay bil qalbi aqidatan wa bil lisani nutqan wa talaffuzan. Jadi artinya adalah ucapan la ilaha illallah ini yang maksud adalah bi qauliha, jadi dengan ucapan ay bil qalbi aqidatan. Jadi ucapan la ilaha illallah dengan hati kita, i'tiqad kita, keyakinan kita. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah. Adapun dengan lisan qaulul la ilaha, jadi kita ucapkan la ilaha itu kita lafazkan dia dengan lisan kita. Li'anna al-asla fil qawli idza utlika an ayyashmala qaulal qalbi wa qaulal lisan. Karena ucapan itu jadi qaulul la ilaha itu apabila secara mutlak seperti itu, maka dia mencakup di situ qaulul lisan, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Jadi ucapan di hati kita, dari hati kita, dan juga kita lafazkan dengan ucapan dengan lisan kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah, ucapkanlah kami beriman kepada Allah. Jadi laisa murad quluha bi alsinatikum qaulan mujarrad. Jadi di sini dalam ayat ini, jadi ucapan dalam perintah Al-Qur'an qulu amanna billah. Jadi itu bukan hanya sekadar ucapan dengan lisan kita, ya, bal quluha bi qulubikum imanan wa i'tiqadan wa bi alsinatikum nutqan wa talaffuzan. Jadi maksudnya ini ucapan ini qulu amanna billah. Jadi ucapkan itu maksudnya adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an itu bahasanya adalah ucapkan itu dengan hati kalian imanan wa i'tiqadan. Jadi kita dengan keyakinan keimanan kita ucapkan qulu amanna billah. Wabil ashinati, dengan lisan-lisan kita adalah lafaznya. Ya, seperti juga dalam sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi ucapkanlah amantu billah tsumma istaqim. Jadi bukan sekedar ucapkan aku beriman pada Allah, tapi maksudnya dari hati kita ini kita beriman kepada Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqamah
langsung di bawahnya bahasanya wa hadhil khaslatu hiya aidan min ad-dalail ala tafawutin nasi fil iman wa syu'abihi wa hisalihi li'annaka idza nadarta ila halin nasi ma hadhihi su'bah min su'abil iman tajid annahum fi jumlatis salasat aqsam. Jadi nah ini jemaah terkait juga dengan masalah iman, masalah yang paling rendah yaitu imatatul ada anit thariq. Beliau Syekh mengatakan seperti ini. Masalah wa adnaha imatatul ada anit thariq itu bahasanya ini adalah amal yang ringan atau remeh, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya shadaqatun min muwitul adha anit thariq idza yani ala ikhwanil muslimin. Jadi mungkin kita anggap remeh, kita menyingkirkan duri dari jalan atau sampah dan sebagainya yang menyakitkan. Jadi bukan hanya duri aja atau apa. Jadi sampah dan sebagainya itu termasuk juga al-adha. Jadi yang akan menyakitkan kaum muslimin. Maka ini jelas oleh saya di sini. Kita ingat betul ini waktu sudah sampaikan ini bahasanya. Jadi annaka idza nazarta ila halina, akan kalau kita perhatikan kan manusia sekarang dalam masalah imatatul adha anit thariq ini, cabang yang ini adalah kita akan dapatkan ada tiga macam, terbagi manusia dalam tiga dalam masalah imatatul adha anit thariq ini. Beliau katakan yang pertama qismun yada'ul adha fit thariq. Ada orang ya yang justru meletakkan hal-hal yang menyakitkan di jalan. Ya ima itu duri, ima itu sampah dan sebagainya. Jadi ada orang seperti itu memang. Qismun yada'ul adha fit thariq. Ada orang yang meletakkan yang menyakitkan di jalan. Ya termasuk ini tentunya sampah. Wakismun yada'a ala thariq. Ada juga sebagian orang yang membiarkan ada sampah, ada hal-hal yang menyakitkan di jalan, ya ada duri, ada apa, ada pohon mungkin jatuh, sebagian orang dia biarkan begitu. Jadi ada orang yang meletakkan, ada orang yang membiarkan begitu aja, dia biarkan. Jadi dia tidak juga singkirkan dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga adalah ismun. Yumitu al-adha anit thariq wa huwa min khairin nas. Dan yang ketiga adalah orang yang menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan dari jalan, ya dari sampah, dari batu, dari pohon, dari apa semua sudah nanti ada di bawah dan ceritakan pastinya. Jadi inilah sebaik-baik manusia itu. Jadi apa namanya ulangi sedikit subhanallah. Jadi ini nyata, ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang meletakkan hal yang menyakitkan di jalan. Ya di antaranya ada sampah dan seterusnya. Ada orang yang membiarkan, jadi ada yang terletak di jalan itu dia biarkan aja, dia dilihat saja. Jadi ada juga orang yang menyingkirkan yang mengikuti dari jalan, dan inilah sebaik-baiknya manusia. Wa afdaluhum, dan yang paling utama, wa anfa'uhum li ibadihi, dan yang paling bermanfaat bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Wa qad ja'a fi hadisin an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anna rajulan marra bi tariqin, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki marra bi tariqin bi ba'di bi ghusni syajaratin. Jadi syauqatin fi tariqil muslimin. Ada seseorang, cerita Rasulullah SAW di sini, bahwasanya ada seseorang yang melewati ada pohon-pohon yang berduri. Jadi ada durinya. Ya mungkin apa ya, pohon berduri? Ya ada, yang mungkin di darat sampai ada berduri sebagainya. Nah, jadi bighusni syajaratin dzi syauqin. Jadi yang memiliki duri-duri fi tariqil muslimin. Faqala. Nah, di sini juga tentang masalah Islam. Orang ini mengatakan wallahi la ada'u hada. Demi Allah aku tidak akan biarkan ini. Jadi tadi tuh ya kembali tadi masalah. Jadi maksud dia biarkan. Jadi di sini dalam hadis ini seorang ini dia bersumpah bahwa wallahi demi Allah saya tidak akan biarkan ini pohon ini hada fi tariqil muslimin yang akan dari jalan-jalan dilalui oleh kaum muslimin. Fayudhihim, maka nanti akan mengganggu mereka. Fanahahu anit tariq, maka dia singkirkan yang pohon yang berduri di jalan tadi. Fasyaqallahu amalahu fa'adkhalahu al-jannah. Subhanallah jemaah sekalian. Dengan kita singkirkan hal-hal yang menyakitkan dari jalan, maka subhanallah sahabat ini atau orang ini Rasulullah katakan, maka Allah pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, maka Allah pun memasukkan dalam surga. Dari yang lain dalam kitabul adab itu katakan faqafarallah, maka Allah ampuni dia. Ya tentunya di akhirnya tentunya fa'adkhalahu al-jannah. Allah pun niscaya akan masuk dalam surga. Subhanallah jemaah, amalan yang mungkin bersih ya, yasir. Ya, jadi seperti itu. Ada memang manusia seperti itu, kita lihat kenyataan jemaah. Itu apa? Ya ada orang yang malah meletakkan sesuatu yang menyakitkan di jalan, ya berupa sampah, ya berupa apa saja gitu.
Ya, ada juga orang yang dia biarkan gitu aja, dia tidak peduli lah, itu mungkin bahasa kita, dia tidak peduli dengan itu semua. Nah, tetapi ada juga orang yang tentunya dia akan menyingkir itu semua, dan ini sebagai manusia sebenarnya dalam cerita ini. Subhanallah jemaah, ya mudah-mudahan sebagai motivasi buat kita semua tentunya, bahwasanya dengan kita menyingkirkan sebatang pohon yang berduri dari jalan atau sampah sebagai dari jalan, dengan niatnya tadi itu bahwasanya wallahi la adahu hada fi tariqi muslimin fayudhib, demi Allah aku tidak akan biarkan pohon ini atau sampah atau yang menyakitkan ini dari jalan sehingga akan menyakiti mereka. Fanahahu anit tariq, maka dia singkirkan, jauhkan dari jalan kaum muslimin tadi. Fasyakarallahu, Allah pun bersyukur kepadanya, amalahu, ya amal yang ikhlas untuk karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia tentu mengamal itu karena dia ingat hadis ini. Ya, kemudian fa'adahulahul jannah, maka Allah pun masuk dalam surga. Subhanallah jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat ana sendiri tentu yang membaca, dapat faedahnya dari kita semua yang mendengarkannya. Ja'alani Allahu iyyakum mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang menggunakan perkataan-perkataan yang baik, ya, di antara dalam kajian seperti ini atau dalam kita mentelaah suatu kitab, dan kita mengikuti, mengamalkan apa yang terbaik dari yang kita dengarkan dari perkataan tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Demikian yang naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dengan hal ini, dengan terakhir kajian kita tentang masalah apa tadi, seorang yang menyingkir duri dari jalan dengan niat ikhlas karena Allah agar tidak terganggu kaum muslimin, Allah pun bersyukur padanya dan Allah pun masuk ke dalam surga. Ja'alanillahu min hadis. Semoga wa iyyakum, semoga menjadikan diri saya dan untuk semua termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi orang yang mungkin juga di jalan yang mungkin kelihatan remeh, tapi ternyata subhanallah dengan sebab itu dan kita ikhlas melakukannya dengan niat amal sunnah Rasulullah SAW ini, niscaya Allah pun akan masuk ke dalam surga. Ja'alani Allahu iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimin wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah